Bapak, apa kemuliaannya Al-Quran? Ini malam kan diturunkannya Al-Quran. Oh iya betul. Ini nak malam 17 Ramadan. Jadi malam 17 Ramadan itu Nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran. Kemuliaannya banyak. Begini, jadi di malam ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran lewat malaikat apa tuh? Malaikat Jibril. Ya betul, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu karena membawa wahyu Allah, statusnya jadi mulia, jadi naik tuh statusnya. Jadi Sayyidul malaikat. Jadi penghulunya para malaikat. Jadi penghulunya para malaikat. Jadi naik tuh statusnya dari biasa karena dia membawa wahyu Allah, jadi mulia, jadi naik peringkatnya, naik istilahnya menjadi para penghulunya malaikat tuh, nah. Karena kemuliaannya Al-Quran. Nah, terus dari malaikat Jibril kepada siapa diturunkan wahyu itu? Kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, betul. Begitu. Jadi kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidina Rasulullah. Ya Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah naik juga statusnya baginda Rasulullah tuh, Nabi Muhammad SAW tuh menjadi Sayyidu Ambiya wal Mursalin, jadi penghulu para semua nabi dan rasul tuh, nah. Karena mendapatkan kemuliaan yaitu dari Al-Quran itu. Jadi naik statusnya, jadi naiknya statusnya, jadi mulia gitu. Kan tadi malaikat juga jadi mulia, malaikat Jibril jadi penghulu para malaikat, naik statusnya karena Al-Quran. Turun ke baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, naik jadi mulia tuh baginda Rasul, jadi para penghulu para nabi, para rasul. Begitu nah tuh kemuliaan Al-Quran. Terus hari apa tuh Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ke dunia tuh? Hari Jumat. Betul, alhamdulillah. Hari Jumat itu tuh jadi naik juga statusnya, jadi mulia nak, menjadi Sayyidul Ayam. Itu menjadi penghulunya hari tuh, hari Jumat tuh Sayyidul Ayam. Jadi naik tuh, jadi mulia tuh statusnya hari Jumat tuh, karena mendapatkan kemuliaannya turunnya Al-Quran. Pada bulan apa tuh Al-Quran diturunkan tuh? Pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Betul, alhamdulillah. Iya. Naik juga tuh bulan Ramadan itu, statusnya jadi mulia tuh bulan Ramadan itu. Sayyidul Suhur, jadi penghulunya bulan. Kan? Itu. Dan dengan hudan atau petunjuk atau turunnya Al-Quran, semuanya menjadi mulia, menjadi naik. Tadi turunnya kepada Nabi siapa tuh? Nabi Muhammad. Baginda Rasul tuh Nabi Muhammad SAW tuh jadi naik kan statusnya, Sayyidu Ambiya wal Mursalin, para penghulunya Nabi dan Rasul. Malaikatnya malaikat siapa tuh? Malaikat Jibril. Malaikatnya Jibril juga jadi naik tuh, jadi mulia tuh. Sayyidu malaikat tuh, para penghulunya malaikat. Dan harinya pun hari apa? Naik juga Sayyidul Ayhan. Jadi penghulu hari. Bulannya? Bulan Ramadan. Naik juga bulan Suhur, penghulu bulan. Itu. Dan yang kita telah itu adalah ayat pertama yang turun pada bulan Ramadan ini yang disebut Nuzulul Quran itu, yaitu ayat apa di ayat pertama itu yang turun? Mau bacakan? Ya, oke, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Apa coba artinya apa? Washkuruli wa la Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. ayyuhalladzina Malam Qadar mempunyai beberapa arti. Nah, innallaha ma'as di antaranya malam kemuliaan karena pada malam itu permulaannya diturunkan Al-Quran dari Loh Mahfuz kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Qadar itu jadi malam kemuliaan, jadi mulia tuh Al-Quran itu membawa kemuliaan. Karena anak-anakku sekalian, kalau kitab-kitab yang terdahulu itu kayak Jabur diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi ke-12 lah dari Nabi yang wajib diketahui itu. Daud alaihissalam itu hanya kepada kaumnya saja, untuk kaumnya. Sedangkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk juga kaumnya di abad ke-12 sebelum Masehi lah. Dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam untuk juga kaumnya. Tetapi Al-Quran hudalinas untuk semua umat manusia. Coba mulianya nih, dengerin ayatnya ya. Bismillah. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan. Tuh kan, hudan itu petunjuk. Hudan kemana nih? Hudal linnas, tuh petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah 185. Kalaulah ada ayat yang pertama itu tadi yang sudah dibaca tuh Inna Anjalna, pastilah ada ayat yang terakhir turun. Tuh ayat terakhir turun itu harus dimaknai dengan betul-betul kolbun saling kita, nurullah kita, fuad kita, hati kita. Karena seakan-akan Allah menegaskan di sini Maha Rahman Rahimnya, kasih sayangnya Allah itu kepada kita, kepada hamba Allah, kepada umatnya baginda Rasulullah itu. Dalam ayat terakhirnya itu di surat 2 Al-Baqarah ayat 281. Nah, coba baca artinya, Nak. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Tuh kan, jadi Allah itu pemilik Maliki Yaumiddin, yaitu pemilik hari pembalasan. Jadi perbuatan kita ini di dunia akan dibalas sama Allah. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan dari Allah. Ya perbuatan buruk juga ya pasti dibalas sama Allah. Begitu nah. Makanya anak-anakku sekalian, kasih panjang ini jangan tinggalkan Al-Quran. Sejatinya Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, hudalinas, petunjuk bagi kita. Kita ini kan manusia. Sejatinya kita ini bukan penduduk bumi, penduduk dunia. Kita ini sejatinya penduduk surga. Kita ini akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak, Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca, tetapi cahaya yang menuntun langkah kehidupan. Saat Al-Quran di malam ini diturunkan ke dunia, mendapat petunjuk yang tak pernah padam. Bukan salah. Nuzulul Quran adalah awal cahaya yang menerangi hati manusia hingga akhir zaman. Begitu. Al-Quran hadir bukan hanya untuk dihafal, tetapi ya untuk dihidupkan dalam setiap amal. Nuzulul Quran mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia tanpa petunjuk.
Karena Al-Quran adalah jawaban bagi hati yang mencari ketenangan. Jadi nanti kalau merasa tidak tenang hatimu, bacalah Al-Quran. Lalu belajar juga baca arti-artinya, lalu praktekkan dalam hidupmu. Begitu Siapa yang menjadikan Quran sebagai pedoman, ia tak akan kehilangan arah dalam hidupnya. Mencintai Quran berarti mencintai petunjuk Allah. Nuzulul Quran bukanlah sekedar peringatan, tetapi momentum untuk kembali kepada petunjuk Allah. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka jangan biarkan ia berlalu tanpa membacanya. Beli akan membacakan suratul Al-Fatihah sok. Bil himinas nir Bismillahirrahmanirrahim. Al Hirob Aroh Maliki Iya kana budu wa iya kanas dinas mustaqsirotol ladzina an'am ta'alaihim ghairil magdubi alaihim walad dol